Halo semua, pada hari ini saya akan mempresentasikan pengenalan sistem operasi dari mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu saya Idewo Madibayu Atmaja Darmawan Eskom MCS. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Gede Farel Aditya Setiabudi dari Universitas Udayana, program studi informatika dengan NIM Dodo 08561044 dan juga merupakan anggota dari kelas E. Baik, langsung saja saya ke hal-hal yang akan dibahas pada presentasi hari ini. Yang pertama ada apa itu sistem operasi, yang kedua ada struktur sistem komputer, yang ketiga ada fungsi sistem operasi, dan keempat ada sejarah sistem operasi, dan kelima ada contoh sistem operasi. Baik, untuk materi yang awal, apa itu sistem operasi? Nah, sistem operasi ini intinya adalah sebuah penghubung. Penghubung apa? Jadi sebuah penghubung antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Nah, pengguna komputer ini maksudnya apa? Apakah kita termasuk pengguna komputer juga? Bukan ya. Jadi pengguna komputer yang dimaksud di sini adalah aplikasi-aplikasi yang ada saat ini di komputer Anda. Selanjutnya ada sistem operasi akan memberikan perintah dan sebagai mediator antara aplikasi dan perangkat keras komputer. Jadi di sini ibaratkan sistem operasi ini adalah berperan sebagai koordinator ya. Jadi contohnya seperti mungkin ada aplikasi yang ingin memakai keyboard komputer. Aplikasi tersebut harus berkomunikasi dulu dengan sistem operasi. Nah, nanti sehingga sistem operasi akan memberikan semacam perintah kepada hardware komputer sehingga hardware komputer akan membantu aplikasi untuk mengenakan komponen-komponen tertentunya dan untuk menjalankan input keyboard agar nanti input keyboard tersebut masuk ke dalam aplikasi. Seperti itu ya. Akan saya lanjutkan untuk materi kedua yaitu struktur sistem komputer. Nah, di sini ada gambar diagram sistem operasinya. Dan di bawah ada komputer hardware atau perangkat keras komputer yang sudah menyediakan berbagai macam komponen-komponen seperti CPU, memori, perangkat input-output yang nantinya akan dipakai aplikasi untuk berjalan. Nah, di sini di gambar ini juga ada sistem operasi yang terletak di tengah-tengah. Nah, tadi pernyataan kita benar tentang sistem operasi adalah sebuah hubungan antara aplikasi dengan komputer hardware karena sistem operasi terletak di tengah-tengah ini. Jadi sistem operasi ini berperan sebagai koordinator. Nah, karena ia berperan sebagai koordinator, maka ia dapat mengatur akses kapan dan hardware komputer apa yang akan digunakan untuk aplikasi berjalan ya. Nah, selanjutnya ada program aplikasi. Nah, program aplikasi ini tujuannya adalah menjalankan fungsi-fungsi berdasarkan bagaimana aplikasi tersebut diprogramkan untuk memecahkan masalah. Seperti itu. Nah, di sini juga ada user. Nah, user ini adalah orang yang memakai komputer ya, atau mesin juga bisa. Nah, di sini sudah ada penjelasan yang tadi saya jelaskan tadi, jadi bisa di-pause dan dibaca-baca ya. Nah, lanjut saja saya ke fungsi sistem operasi. Nah, di sini ada 3 fungsi. Yang pertama ada sistem operasi sebagai koordinator. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi intinya itu sistem operasi ini yang menyuruh hardware komputer untuk membantu aplikasi dengan komponen-komponennya sehingga aplikasi dapat berjalan sesuai dengan sumber daya yang dibutuhkan. Jadi jika tidak ada sistem operasi ini, maka hancurlah semua. Jadi ibaratkan sistem operasi ini adalah pemimpin antara aplikasi dengan hardware komputer ya. Jadi saya lanjut ke fungsi yang kedua yaitu sistem operasi untuk manajemen komputer. Di sini banyak jenis manajemen ya. Yang pertama ada manajemen sumber daya. Jadi itu sistem operasi berfungsi sebagai bagaimana hardware agar dapat berjalan seefisien mungkin. Terus ada manajemen proses juga untuk memastikan bahwa aplikasi itu berjalan dengan baik atau tidak. Dan jika tidak, maka akan menampilkan error atau crash. Ada juga manajemen file. Itu memungkinkan user komputer untuk menyalin, mengcopy, menghapus file dan direktori. Dan ada juga manajemen memori yang dapat menjalankan memori seefisien mungkin ya.
Yang ketiga ada sistem operasi sebagai keamanan komputer. Nah, di sini sistem operasi juga berperan, selain berperan dalam mengatur efisien komputer, di sini juga dapat apa ya, membuat aman komputer lah ya dari virus-virus atau hacker sebagainya dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem operasi. Nah, pada tahun 1950, saat pertama kali komputer dikembangkan, itu belum ada yang namanya sistem operasi. Nah, lantas bagaimana komputer dijalankan? Nah, komputer dijalankan dengan langsung melalui bantuan dari manusia. Jadi, dahulu kala itu komputer masih sebesar ruangan ya. Jadi harus ada banyak manusia yang menjalankan komputer tersebut. Selanjutnya ada 1955. BPS pertama kali dikembangkan. Jadi BPS ini adalah Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian dan dieksekusi secara berurutan. Jadi pada saat itu komputer sistem operasi belum sepenuhnya ada di komputer. Jadi masih ada beberapa fungsi yang berjalan di komputer. Langsung saya ke 1965, yaitu sistem operasi menjadi multi user dan multi programming. Nah, di sini sistem operasi mulai berkembang besar ya. Jadi sistem operasi itu mulai bisa multitasking. Banyak pekerjaan yang bisa dia kerjakan. Lanjut ke 1985 sampai sekarang, sistem operasi semakin berkembang dan memberikan tampilan antarmuka. Nah, jadi 1985 ini adalah tahun di mana Windows pertama kali keluar, Windows 1.0, dan menyediakan tampilan antarmuka untuk user pengguna komputer ya. Lanjut saja ke contoh-contoh sistem operasi. Nah, di sini ada Windows, ada Linux, dan di sampingnya ada sistem operasi yang berkembang di handphone seperti Android dan iOS. Nah, masih banyak lagi yang contoh-contoh sistem operasi yang belum saya sebutkan, seperti contohnya Ubuntu, apalagi macOS, dan Raspberry Pi. Dan di sini sekedar contoh-contoh sistem operasi yang paling dikenal oleh banyak orang, seperti contohnya Linux yang dikenal dengan sistem operasinya yang open source. Jadi para programmer itu sangat cinta dengan sistem operasi ini. Dan yang paling terkenal adalah Windows. Windows ini yang paling terkenal. Sampai-sampai saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang Windows ya. Selanjutnya Windows ya. Nah, Windows ini adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. Jadi Windows ini memiliki tampilan antarmuka yang disebut GUI. Jadi GUI ini dapat membantu user pengguna komputer berinteraksi dengan perangkat lunak dan perangkat keras dengan mudah melalui tampilan icon, menu, dan juga tombol-tombol ya. Selanjutnya, Windows awal dikenal pada saat tahun 1985. Nah, pada tahun 1988 ini sudah berkembang Windows 1.0. Nah, selanjutnya 2.0, 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan saat ini adalah Windows 11. Nah, itu saja dulu presentasi pada hari ini yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian saya itu kurang jelas. Mohon maaf juga saya agak berbicara ya kurang lah berbicara saya, karena memang saya itu berpikirnya itu lambat, tetapi berbicara cepat. Jadi semoga saya juga dapat belajar dengan baik di pelajaran sistem operasi ini, sehingga saya dapat menjelaskan lebih lanjut kepada kalian sistem operasi dengan jelas ya. Jadi itu saja yang saya dulu sampaikan. See you later.